ada muktamar itu diwarnai oleh seperti ada pihak-pihak pegawai level tertentu dari isu istana misalnya. Kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu ya, karena mereka selama ini selalu kalau masalah NU tidak pernah ikut campur supaya diselesaikan lewat seperti waktu konflik adanya masa yang lalu pemerintah tidak mengambil, tapi penyelesaiannya dilakukan melalui islah secara internal. Maka di dalam juga muktamar ini yang kami dengar mereka juga tidak akan mendukung satu pihak tetapi menyerahkan kepada NU. Karena itu para ulama kita menurunkan sebuah moral supaya berjalan sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan akhlak. Itu intinya. Tapi itu lengkapnya saya minta Ibrahim dibaca ya. Ini isi lengkapnya pernyataan daripada pertemuan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita sebut sebagai forum silaturahmi para kiai. Pertemuan ini adalah menghasilkan beberapa seruan moral berkaitan dengan bimbang tadi yang sudah disampaikan yang kami. Setelah bersilaturahim, bertukar pikiran dan mencermati perkembangan menjelang muktamar ke-35 dengan dinamisi rasa tanggung jawab untuk menjaga marwah jamiah dan kemaslahatan NU, kami menyerukan kepada seluruh warga dan terutama para pemangku amanat NU untuk bersama-sama menjaga muktamar agar berlangsung dengan sejuk, jujur, adil, berintegritas dan bermartabat. Yang kedua, muktamar NU bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Muktamar adalah forum permusyawaratan para ulama dan para pemegang amanat jamiah yang harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi adab, akhlak, nilai keulamaan serta tradisi luhur Nahdlatul Ulama. Karena itu muktamar tidak boleh dicederai oleh perilaku-perilaku yang tidak terpuji, transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi, ataupun cara-cara yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jamiah. Yang ketiga, menghormati kedaulatan muktamirin. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU. Di dalam muktamar terwujud kedaulatan para muktamirin yang datang membawa amanat dari struktur dan jamaah ulama. Kedaulatan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Tidak boleh ada desain, mekanisme, pengkondisian ataupun rekayasa yang secara langsung maupun langsung mengurangi kebebasan dan kedaulatan muktamirin dalam menggunakan hak dan menjalankan amanatnya. Yang ketiga, poin menjaga ahwa sebagai makom keulamaan. Ahwa atau al-hayrati harus tetap ditempatkan sebagai makom keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan. Pemilihan ahwa harus mencerminkan penghormatan kepada integritas kealiman, keteladanan, kebijaksanaan, dan kewibawaan para kiai yang dipercaya oleh muktamirin. Karena itu proses pengusulan ahwa harus dijauhkan dari segala bentuk transaksi, mobilisasi yang tidak patut, tekanan atau praktek-praktek yang dapat merendahkan kemuliaan ahwa dan kehormatan para ulama. Poin keempat, keprihatinan atas penggalangan dukungan calon ahwa. Kami sangat menyayangkan munculnya fenomena penggalangan dukungan terhadap daftar calon ahwa tertentu jauh sebelum muktamar, terlebih apabila dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari nilai keulamaan, akhlak dan tradisi Nahdlatul Ulama.
Pengondisian semacam itu berpotensi menggeser proses pemilihan ahwa dari musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan. Lebih jauh, praktik tersebut dapat mereduksi kemerdekaan PWNU, PCNU, dan PCNU dalam menentukan calon ahwa berdasarkan kejernihan hati nurani, pertimbangan kemaslahatan jamiah, dan penghormatan kepada makam keulamaan. Poin yang kelima, mengubah mekanisme waktu pengusulan ahwa. Ini seruan kita kepada SC Muktamar depan ini, supaya ada mekanisme yang mengatur di dalam tata cara pemilihan ahwa untuk menjaga kemerdekaan mutamirin dan mempersempit ruang bagi pengondisian transaksi tekanan serta mobilisasi dukungan sebelum muktamar. Kami mengusulkan agar di dalam tatib diatur cara tata tertib penyampaian nama calon ahwa oleh PWNU, PCNU, dan PCNU, dan tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta muktamar. Pengusulan calon ahwa hendaknya dilakukan pada waktu yang secara khusus disediakan menjelang proses penghitungan dan tabulasi ahwa dalam sidang pleno muktamar. Dengan demikian, rentang waktu antara penyampaian usulan, penutupan, penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi, pengumuman hasil harus dibuat sesingkat mungkin dan berada dalam satu rangkaian proses yang berkesinambungan. Tata cara mekanisme ini hendaknya dituangkan dalam tatib pada muktamar yang akan datang. Di samping itu, kami juga tadi mengusulkan agar supaya ahwa yang terpilih di dalam forum muktamar dilembagakan menjadi, kalau KBI Al-Amin disebut sebagai ahlul himayah wal islah dzati bayin, yang bertugas untuk mengawasi jalannya NU, Jamiah Ulama dan Majelis Tahkim, sehingga ketika terjadi perselisihan di dalam tubuh NU dapat diselesaikan oleh ahwa. Yang sementara ini ahwanya bertugas memilih roh Islam, selesai bubar. Kita berharap lembaga ahwa ini setelah muktamar sampai pada satu periode itu bertugas sebagai ahlul himayah wal islah wa tahkim. Ketika ada persoalan di internal, mereka akan memutuskannya. Yang poin yang ke-6, semua pihak harus menghadiri. Kami mengajak seluruh calon pendukung, calon pengurus pada semua tingkatan serta seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap proses muktamar untuk menahan diri dan mengedepankan akhlakul karimah. Yang ke-7, muktamar harus menjadi jalan islah dan persatuan. Karena seluruh proses muktamar harus dilaksanakan dengan global sehingga siapapun yang terpilih memperoleh legitimasi yang kuat dan siapapun yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya. Yang baik, itu poin-poin yang tadi kita sepakati. Kemudian tadi sudah ditawarkan kepada seluruh yang hadir dan semua menyetujuinya. Demikian, wallahu muhtariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira itu kesimpulannya. Jadi seruan ini benar-benar untuk menjaga kemurnian muktamar dan supaya muktamar itu mencerminkan akhlak NU seperti juga pada masa-masa yang lalu. Jadi tidak ada hal-hal yang menciderai. Karena ada semacam fenomena-fenomena yang diduga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak terpuji. Saya kira itu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kira jelas ya.
Assalamualaikum. Sebelumnya izin saya dengar dari inilah.com. Mungkin yang pertama terkait yang tadi kan Pak Kiai sendiri sudah menyebut bahwa tidak ada salam tempel lah bahasanya bisyarah bagi calon-calon. Nah, semisal nanti ketemu adanya calon kandidat yang melakukan hal itu nanti dari para kiai sepuh bagaimana Pak? Nah, terus yang kedua mungkin mengenai kriteria dari para kiai sepuh sendiri untuk calon ketua PBNU ke depan bagaimana? Ada dua ya. Kalau orang kalau tempel itu kan namanya kalau guru sama guru, santri sama kiai, saya kira itu lain, tidak ada motif apa-apa. Yang dimaksud itu penggalangan yang sifatnya transaksional untuk memilih satu paket, kemudian dia harus ada bayarannya. Itu yang kita minta, itu tidak boleh terjadi. Nah, kalau itu terjadi, itu kita khawatirkan kemudian muktamar itu menjadi tidak legitim. Ya, kita harapkan itu tidak ada, supaya muktamar itu legitim. Yang terpilih memang layak terpilih, yang tidak terpilih juga legowo, tidak ada hal-hal yang saya kira itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Abdul dari Radio tadi. Yang pertama, apakah pertemuan ini merespon dari beberapa peristiwa yang terjadi kaitannya dengan polis kemudian PCNU yang dikumpulkan oleh pejabat publik, kemudian melakukan keluhan-keluhan dari warga NU yang mendapat informasi bahwa Romi Surya di beberapa tempat itu sudah bertemu mata dari pejabat publik yang itu ada kaitannya dengan muktamar, terutama mungkin soal musyawarah. Yang pertama, yang kedua, ada indikasi keluhan dari warga ini bahwa di antara yang terlibat itu adalah kepanitiaan di muktamar. Apakah ketika itu benar adanya akan diganti kepanitiaannya atau seperti apa? Kita sebuah yang mungkin terjadi yang kita anggap itu merupakan yang kita sebut tidak terpuji, yang tidak fair play di dalam muktamar, baik itu pejabat, tapi saya bahwa pemerintah tidak akan ikut campur, ya, itu keyakinan kita itu. Jadi kalaupun ada oknum itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah, ya, kita katakan begitu. Karena itu jangan ada itu, tidak boleh ada itu. Ya, itu seruan kepada semua pihak untuk menghindari hal-hal yang mencederai. Ya, memang mulai banyak informasi yang seperti itu. Karena itu kita meminta supaya itu semua tidak ada, jangan ada di dalam muktamar ke-35 ini, supaya muktamar itu berjalan mulus, murni, sesuai dengan akhlak Nahdlatul Ulama. Itu untuk menjaga kemurnian NU. Muktamar ini muktamar para ulama, ya, bukan sekedar perebutan kekuasaan. Saya kira itu intinya. Ya, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.